Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Sesudah Yesus berdoa demikian, Ia pergi bersama murid-muridnya menyeberangi sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke sana. Yudas, sang pengkhianat, tahu tempat itu. Sebab Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya di situ. Maka Yudas pergi ke taman itu, membawa pasukan tentara Romawi dan pengawal rumah Tuhan yang disuruh imam-imam kepala dan kaum Farisi. Mereka bersenjata serta membawa lentera dan obor. Yesus tahu semua yang akan terjadi padanya. Jadi ia maju dan bertanya, "Siapa yang sedang kalian cari?" Yesus dari Nazaret. Yudas sang pengkhianat berdiri di situ dengan mereka ketika Yesus berkata, "Akulah dia." Shalom teman-teman, renungan lilin kecil hari ini tentang perlengkapan senjata Allah. Teman-teman pasti tahu dong kakak perempuan yang cantik dan keren ini, namanya Gal Gadot. Ia bukan hanya pemain film, dia pun pernah menjadi Miss Israel pada tahun 2004. Wah keren ya, bukan hanya cantik, Gal Gadot pun punya banyak bakat dan kemampuan. Daftar film yang dimainkan juga lebih dari 10 film. Dalam film yang terbaru, ia berperan sebagai Wonder Woman, seorang perempuan yang punya keahlian berperang dan membela kebenaran. Senjata yang ia miliki pun tidak kalah keren dengan pahlawan lainnya. Ia punya lasso, sejenis tali panjang yang dapat mencambuk penjahat. Selain itu, lasso dapat memaksa musuh untuk berkata jujur. Selain itu, masih banyak senjata yang dimilikinya, di antaranya pedang, perisai, dan gelang. Gal Gadot dalam film Wonder Woman menggunakan senjata yang ada untuk menolong yang lemah, bukan seperti prajurit yang mau menangkap Yesus yang kita lihat di video awal renungan ini. Prajurit tersebut membawa pedang dan pentung untuk membela diri sendiri dan menyerang orang lain. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung?" Lukas 22 ayat 52. Senjata apa yang kita miliki di dalam Tuhan? Firman Tuhan dan hikmat. Bedakan dengan hanya mengikuti kesenangan, kemalasan, bujukan teman, atau keinginan untuk menyakiti orang lain sebagai balasan apa yang dia lakukan kepada kita. Kapan kita melengkapi diri dengan membaca firman Tuhan? Setiap hari? Atau hanya kalau disuruh? Musuh kita bukanlah manusia, darah dan daging, tetapi iblis. Mereka adalah penguasa kegelapan yang tidak dapat kita lihat, namun bekerja dengan tipu muslihatnya untuk menguasai kita jauh dari Tuhan. Anak Tuhan selama berada di dunia terlibat di dalam suatu peperangan rohani melawan kejahatan. Peperangan rohani ini digambarkan sebagai peperangan iman. Rasul Paulus menggambarkannya sebagai perang antara kekuatan daging dan kekuatan roh. Kekuatan daging mengarahkan orang pada keinginan jahat, sedangkan kekuatan roh mengarahkan pada hidup yang selaras dengan keinginan Tuhan. Hal ini sangat sulit sehingga Rasul Paulus menuliskan, "Meski aku ingin berbuat baik, tetapi kejahatan yang kubuat." Rasul Paulus mengingatkan kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kebenaran, keadilan, rela berkorban, iman, pedang roh, yaitu firman Allah. Kesemuanya itu kita terima dari Allah, untuk dapat kita gunakan dalam memerangi kekuatan daging dan kekuatan gelap yang selalu ingin merusak kita. Anak Tuhan harus diperlengkapi senjata dalam peperangan, supaya tidak tersesat dan tetap menjaga diri kita berjalan dalam kekuatan Roh Kudus dan kuasa terang dari Allah. Ayat hafalan kita, Efesus 6 ayat 10 dan 11. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mari berdoa. Bapa di surga, kami ingin selalu melengkapi diri dengan senjata kebenaran-Mu. Tolong bimbing kami untuk membaca firman-Mu setiap hari. Mampukan kami juga menggunakan kebenaran itu saat kami membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lengkapi terus diri kita dengan senjata kebenaran Tuhan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. I stand alone on the word of God, the